Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil-hasil tambang. Begitu juga dengan kekayaan geografisnya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 100.000 km dan luas perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, serta biodiversitas lautnya sekitar 10.000 spesies. Namun demikian, saat ini Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah rendah dan berpotensi terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Daya saing Indonesia pada tahun 2017 menduduki posisi 41 di dunia berdasarkan World Economic Forum. Diperlukan proses nilai tambah pada sumber daya alam Indonesia. Diperlukan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah untuk menjadi negara maju. Inovasi dan daya saing menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dalam Nawacita nomor 6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, salah satunya melalui pembangunan sains dan teknopark. Agenda prioritas ini kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, khususnya pada bab 4 lampiran buku 2 tentang bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang tersebut adalah pembangunan 100 sains dan teknopark. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT diamanatkan untuk memfasilitasi pembangunan 9 sains teknopark yang salah satunya adalah Teknopolitan Pelalawan. Pelalawan terletak di Pulau Sumatera, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Pelalawan merupakan hasil pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Terletak 70 km dari Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan memiliki lokasi strategis di dekat Selat Malaka dan merupakan titik tengah dari dua provinsi terbesar di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi DKI Jakarta. Dilalui oleh jalur poros Sumatera, mudah diakses melalui darat, laut, dan udara. Pelalawan berpenduduk lebih dari 300.000 orang dari beragam kelompok etnis. Luas Kabupaten Pelalawan hampir mencapai 1,4 juta hektar, yang antara lain terdiri dari hutan, perkebunan, dataran rawa gambut, dan dataran sungai aluvium. Pelalawan memiliki hampir 400.000 hektar perkebunan kelapa sawit dengan total produksi mencapai hampir 2 juta ton. Teknopolitan Pelalawan merupakan salah satu teknopark terluas di Indonesia dengan area sekitar 3.748 hektar. Teknopolitan Pelalawan dibangun untuk mendukung industri hilir kelapa sawit sebagai nilai tambah dari hasil perkebunan sawit. Teknopolitan Pelalawan akan terdiri dari 7 zona, yaitu zona pendidikan, zona riset, zona industri, di samping zona perumahan, konservasi, komersial, dan zona publik. Kick-off Program Nasional Pengembangan 100 Sains Teknopark diresmikan pada tanggal 7 Mei 2015 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, beserta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BPPT adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk tahun 1978. Seiring dengan teknologi yang senantiasa berkembang, organisasi BPPT pun mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masa dan zamannya. BPPT telah mengalami sekitar 6 kali reorganisasi, yang kali terakhir dilaksanakan pada tahun 2015. Salah satu unit kerja baru yang terbentuk adalah Pusat Teknologi Kawasan Spesifik atau PTKS. Setelah melalui proses open bidding, Direktur PTKS terseleksi dilantik pada 27 Januari 2016. PTKS mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik berbasis teknologi dan inovasi. Sebagai unit kerja baru,
PTKS mendapat tantangan berat dari pimpinan BPPT untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Pelalawan mengembangkan Teknopolitan Pelalawan. Tugas PTKS semakin menantang dengan ditetapkannya Teknopolitan Pelalawan sebagai salah satu dari 5 percontohan Teknopark seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017. Setelah perjalanan 2,5 tahun di dalam kawasan Teknopolitan yang begitu luas, kondisi saat ini baru terbangun satu gedung 3 tingkat pada tahun 2016 untuk Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Namun, karena belum ada jaringan listrik di kawasan, belum ada aktivitas perkuliahan di gedung ini. Padahal, pada tahun 2019 diharapkan Teknopolitan Pelalawan dapat terwujud dan berfungsi. Strategi apakah yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 banyak memberikan inspirasi dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi inovasi. Dalam diklat pendua, tidak hanya mendapatkan ilmu kepemimpinan, tapi juga memperluas silaturahmi dengan peserta dari seluruh Indonesia. Setelah mendapat pencerahan dari para widya iswara, narasumber dan coach, permasalahan pengembangan Teknopolitan Pelalawan dapat teridentifikasi lebih sistematis. Ada 3 hal. 1. Di sisi Pelalawan, kapasitas pengelola kawasan masih perlu ditingkatkan. Koordinasi antara dinas SKPD, OPD terkait belum optimal dalam menggarap kawasan yang luas ini. 2. Dari sisi PTKS, sebagai unit kerja baru, dengan tupoksi baru dan perampingan struktural, masih banyak yang perlu dibenahi dalam memberikan pendampingan kepada Pelalawan. Dokumen hasil kegiatan belum terorganisasi dengan baik. Pemantauan jadwal kegiatan belum termonitor dengan baik. Produktivitas staf belum optimal. Dan belum adanya kontrol room. 3. Sinkronisasi dalam perencanaan dan implementasi pengembangan Teknopolitan antara PTKS BPPT dan Pemkab Pelalawan belum maksimal. Dalam upaya mengakselerasi perwujudan Teknopolitan Pelalawan sebagai proyek perubahan, solusinya adalah inovasi proses bisnis internal dan eksternal melalui penerapan performance-based test untuk meningkatkan kinerja pegawai, penerapan project management untuk meningkatkan ketepatan jadwal kegiatan, penerapan knowledge management untuk penataan dokumen yang lebih baik, dan penerapan partnership sinergi untuk meningkatkan koordinasi di Pelalawan dan sinergi dengan Pelalawan. Bagaimana implementasi dari rencana proyek perubahan ini? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Aplikasi ini, jadi kalau selama ini Bapak Ibu sekalian bekerja di PC masing-masing yang disimpan di dalam hard disk. Kita sudah bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Mereka sudah meninjau lokasi dan mereka sudah menjanjikan akhir Juli ini mereka mulai mematangkan lahan. Paling penting sekali Teknopolitan itu harus ada industri yang masuk. Ya, untuk itulah tahun ini dari BPPT kita akan membantu di perencanaan. 87,8 Radio Suara Borneo FM. Saya sampaikan Pak Iwan, saya cukup bagus ya. Yang jelas kita apa yang sampaikan tadi tambahan bagi saya. Karena ini kerjasama BPPT dan yang didampingi oleh BPPT sama Pelalawan. Jadi di daerah ini kita kemauan ada, tapi kurang kita mungkin masalah SDM atau apa, maka kita didampingi oleh BPPT. Potensi kita ada, berarti tidak mungkin tidak kita tercapai. Insya Allah tercapai. Jadi dengan adanya konsep baru yang ditawarkan oleh Pak Iwan Sudarjat, menurut saya ini sesuatu yang baru dan sangat logis untuk diterapkan di pembangunan dan pengelolaan Teknopark Pelalawan. Nah, dengan konsep baru ini di mana zona-zona ini akan didelegasikan kewenangan penanggung jawabnya kepada perangkat daerah terkait. Jadi program yang dibuat oleh Dr. Iwan ini program yang sangat tepat sekali karena dalam percepatan pembangunan Teknopolitan Pelalawan itu memang membutuhkan perubahan. Topik ini sangat penting sekali dan saya yakin akan dapat mempercepat pembangunan Teknopolitan Pelalawan. Menurut saya, proyek perubahan terkait inovasi proses bisnis internal ini sangat membantu tugas saya sebagai Kepala Bagian Program dan Anggaran, utamanya dalam menjalankan pembagian beban tugas personil, khususnya dalam mengakselerasi kegiatan Teknopark Pelalawan. Saya sangat mendukung inovasi ini. Dengan adanya penerapan proyek perubahan, salah satu yang memberikan fokus pada manajemen proyek dan manajemen yang baik, maka ini akan berpengaruh positif dan yang besar pada peningkatan kualitas pengembangan Teknopark Pelalawan. Demikianlah capaian jangka pendek proyek perubahan akselerasi perwujudan Teknopolitan Pelalawan. Inovasi proses bisnis internal dan eksternal ini telah mendorong perubahan mindset para stakeholder utama. Terima kasih atas dukungan penuh Kepala BPPT beserta pimpinan BPPT, terutama Bapak Deputi Dr. Gatot Dwianto sebagai mentor, dan dukungan mitra utama Bupati Pelalawan beserta jajarannya, serta komitmen dan seluruh stakeholder. Kerjasama tim yang solid dan efektif telah menghasilkan semua capaian, termasuk persembahan sikap ini. Dukungan coach Bapak Awang Anwarudin juga luar biasa. Kerja ini belumlah selesai, masih ada jangka menengah dan jangka panjang yang harus dituntaskan. Keberhasilan perwujudan Teknopolitan Pelalawan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis iptek dan inovasi di luar Pulau Jawa. Jalan-jalan ke Kalimantan, cuaca cerah, tidak berawan. Mari kita satukan kekuatan untuk mengakselerasi Teknopolitan Pelalawan.